Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lucy Lestari dari kelas 11 AS ketiga. Kami ingin membahas tentang bab 4, merancang karya ilmiah. Karya ilmiah dapat dituliskan dalam berbagai bentuk penyajian, setiap bentuk itu berbeda dalam hal kelengkapan strukturnya. Secara umum, bentuk penyajian karya ilmiah terbagi menjadi 3, yaitu bentuk populer, bentuk semi-formal, dan bentuk formal. 1. Bentuk populer. Karya ilmiah bentuk ini sering disebut karya ilmiah populer. Bentuknya manusuka. Karya ilmiah populer umumnya disumpahi dalam media massa seperti koran dan majalah. Istilah populer digunakan untuk menyatakan topik yang akrab menyenangkan bagi populus atau rakyat, atau disukai oleh sebagian besar orang karena gayanya yang menarik dan bahasanya yang mudah dipahami. 2. Bentuk semi-formal. Secara garis besar, karya ilmiah bentuk ini terdiri dari atas A. Halaman judul, B. Kata pengantar, C. Daftar isi, D. Pendahuluan, E. Pembahasan, F. Simpulan, dan G. Daftar pusaka. 3. Bentuk formal. Karya ilmiah bentuk formal disusun dengan memenuhi unsur-unsur kelengkapan akademis secara lengkap seperti dalam skripsi atau tesis disertasi. Unsur-unsur karya ilmiah bentuk formal meliputi hal-hal sebagai berikut: A. Judul, B. Tim pembimbing, C. Kata pengantar, D. Abstrak, E. Daftar isi, F. Bab pendahuluan, G. Bab telaan kepustakaan atau kerangka teoritis, H. Bab metode penelitian, I. Bab pembahasan hasil peneliti, J. Bab kesimpulan rekomendasi, K. Daftar pusaka, L. Lampiran-lampiran, M. Riwayat hidup. Beberapa bagian penting dari struktur karya ilmiah sebagai berikut. 1. Judul. Judul dalam karya ilmiah dirumuskan dalam satu frasa yang jelas. 2. Pendahuluan. Karya ilmiah formal pendahuluan mencakup latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat atau kegunaan penelitian. Kerangka teoritis. Kerangka teoritis disebut juga kajian pustaka atau teori landasan. Tercakup pula di dalam bagian ini adalah kerangka pemikiran dan hipotesis. Metodologi penelitian. Dalam karya tulis yang merupakan hasil penelitian, perlu dicantumkan pula bagian yang disebut dengan metode penelitian. Pembahasan. Bagian ini berisi paparan tentang isi pokok karya ilmiah terkait dengan rumusan masalah tujuan penulisan yang ditemukan pada bab pendahuluan. Simpulan dan saran. Simpulan merupakan pemaknaan kembali atau sebagai sintetis dari keseluruhan unsur penulisan karya ilmiah. Daftar pustaka. Daftar pustaka memuat semua keputusan yang digunakan sebagai landasan dalam karya ilmiah yang terdapat dari sumber tulisan, baik itu yang berupa buku, artikel jurnal, dokumen resmi maupun sumber-sumber lain dari internet. Menganalisis sistematika karya ilmiah. Isi karya ilmiah memang dapat berkaitan dengan banyak hal. Sepanjang hal-hal tersebut bukan sesuatu yang imajinatif. Pada dasarnya makalah terdiri atas dua bagian utama, yaitu bagian tubuh dan pelengkap. Bagian tubuh terdiri atas pendahuluan, isi, pembahasan, dan penutup. Bagian pelengkap terdiri atas judul, kata pengantar, daftar isi, dan daftar pusaka. Menganalisis kebahasaan karya ilmiah yang dibaca. Objektivitas suatu karya ilmiah antara lain ditandai oleh pilihan kata yang bersifat impersonal. Hal ini berbeda dengan teks lain yang bersifat non-ilmiah, semacam novel ataupun cerpen, yang pengarangnya bisa beraku, kamu, dan dia. Karya ilmiah memerlukan kelugasan dalam pembahasannya. Karya ilmiah menghindari penggunaan kata dan kalimat yang bermakna ganda.
Karya ilmiah masyarakat ragam yang memberikan keajegan dan kepastian makna. D. Mengonstruksi sebuah karya ilmiah dengan memperhatikan isi, sistematika, dan kebahasan karya ilmiah. Mengungkapkan informasi berdasarkan isi karya ilmiah. Karya ilmiah yang menjadi bahan untuk diskusi lazim disebut dengan makalah. Makalah sering pula disebut kertas kerja, yakni suatu karya ilmiah yang membahas suatu persoalan dengan pemecahan yang didasarkan hasil kajian literatur atau kajian lapangan. Makalah merupakan karya ilmiah yang secara khusus dipersiapkan dalam diskusi-diskusi ilmiah, seperti simposium, seminar, atau loka karya. Makalah terdiri atas pendahuluan, pembahasan, dan simpulan. Menulis karya ilmiah dengan memperhatikan sistematika dan kebahasaan. 3. Membuat rangka tulisan. Langkah ini penting dilakukan untuk menjadikan tulisan kita tersusun secara lebih sistematis. Langkah ini juga sangat membantu di dalam penelusuran sumber-sumber yang diperlukan di dalam pengembangannya. Sekian dari kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.